Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan melakukan analisis terhadap film Tari Zamanpar. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Rolita Hendriani SPSI MSI dan Ibu Rosi Galih Kesuma SPD MPD. Sebelum masuk pada pembahasan, alangkah baiknya kita kenalan terlebih dahulu yuk. Halo teman-teman, saya Rita Anggreni dengan NIM 14014222204. Saya merupakan seorang mahasiswa semester 4 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Film Tari Zamanpar merupakan film India yang dirilis pada tahun 2007 yang disutradarai oleh Aamir Khan. Film ini mengisahkan tentang seorang anak laki-laki yang berusia 8 tahun yang bernama Ihsan Awasthi yang mengalami kesulitan dalam belajar karena menderita disleksia. Ihsan sering dikritik oleh keluarganya dan gurunya karena nilai akademisnya yang buruk sehingga membuatnya merasa tidak berharga dan putus asa. Namun segalanya mulai berubah ketika Ihsan dipindahkan ke sekolah asrama. Di sana ia bertemu dengan Ram Shankar Nikum, seorang guru seni yang memperhatikan bakat luar biasa Ihsan dalam menggambar. Nikum segera menyadari bahwa Ihsan menderita disleksia dan mulai membantunya dengan metode pengajaran yang berbeda dari yang lain. Dengan dukungan dan bimbingan dari Nikum, Ihsan perlahan mulai mengatasi kesulitannya dan menemukan kembali kepercayaan dirinya. Film Tari Zamanpar memiliki banyak sekali pesan moral yang dapat kita petik. Selain itu, melalui film ini, kita juga dapat mengetahui perkembangan-perkembangan yang terjadi pada anak dalam berbagai aspek. Yang pertama yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif biasa merupakan salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak dapat menyesuaikan serta memahami objek dan kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarnya. Bagaimana anak mempelajari ciri-ciri dan fungsi dari objek-objek seperti mainan, perabot, dan makanan serta objek-objek sosial seperti diri, orang tua, dan juga teman. Bagaimana cara anak mengkelompokkan objek-objek untuk mengetahui persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaannya. Untuk memahami penyebab terjadinya perubahan dalam objek-objek dan peristiwa-peristiwa, dan untuk membentuk perkiraan tentang objek-objek dan peristiwa tersebut. Nah, pada film Tari Zamanpar dapat kita lihat berdasarkan perkembangan kognitifnya, tokoh Ihsan tidak mampu secara logis dan mengalami kesulitan dalam perkembangan bahasa. Ihsan bahkan tidak mampu memahami apa yang diperintahkan oleh guru serta mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, dan mengeja. Tokoh Ihsan juga tidak mengalami perubahan dalam perkembangan pola pikir. Hal ini dikarenakan Ihsan mengalami kesulitan dalam berbahasa, sehingga perkembangan pola pikir Ihsan berbeda dengan anak sebayanya. Oleh karena itu, Ihsan dianggap sebagai anak yang bodoh oleh guru dan orang tuanya karena tidak mampu mengikuti pembelajaran di kelas. Perkembangan yang kedua yaitu perkembangan bahasa. Bahasa merupakan segala bentuk komunikasi di mana pikiran dan perasaan manusia disimbolisasikan agar dapat menyampaikan arti kepada orang lain. Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menjalin pertemanan dan belajar banyak hal di sekitarnya. Melalui komunikasi, anak akan mampu membentuk dan membangun suatu pemahaman pengetahuan baru tentang berbagai hal. Nah, pada film Tari Zamanpar, ketidaktepatan dalam pemahaman bahasa yang dialami oleh Ihsan yaitu dapat dilihat ketika guru memberikan perintah kepada Ihsan,
Ia tidak bisa memahami perintah yang ditunjukkan oleh guru, sehingga ia memberikan respon yang berupa kebingungan dan menoleh ke arah teman yang ada di sekitarnya karena tidak memahami apa yang diucapkan oleh guru. Jadi, tokoh Ihsan ini bukan berarti tidak mempedulikan perintah yang diberikan oleh guru, akan tetapi tidak bisa menguraikan apa yang dimaksudkan dengan jelas. Ihsan mengalami disleksia dysaidesia yang bisa dikategorikan tidak bisa mengenali daftar instruksi secara baik. Ia tidak mudah untuk berkonsentrasi terhadap perintah yang disebutkan oleh guru dan seolah sulit menemukan titik fokus dalam dirinya. Selain itu, Ihsan juga mencampur huruf yang mirip pada tulisan dan mengganti pengucapan yang mirip pada tulisan, sesuai dengan pemikiran dirinya sendiri pada otaknya. Hal ini dikarenakan fungsi serebral yang terletak pada corpus callosum tidak bekerja dengan baik, sehingga transfer informasi pada otak juga tidak terlaksana dengan tuntas. Disleksia yang dialami oleh Ihsan dapat dikategorikan sebagai disleksia dysmekinesia developmental, di mana daya ingat dan pergerakan motorik yang menyebabkan si penderita memiliki kecenderungan untuk membolak-balikkan huruf dalam kalimat. Selain itu, penderita disleksia jenis ini akan mengalami kesulitan dalam membuat kata dan menyusun kosakata. Disleksia yang dialami oleh Ihsan berpengaruh pada ingatan yang dimilikinya, sehingga menjadikan ia mudah lupa terhadap apa yang sudah disampaikan, sehingga hal ini termasuk ke dalam kategori ingatan jangka pendek. Selanjutnya yaitu perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial berkaitan dengan perkembangan dan perubahan emosi yang dimiliki individu. Menurut J. Harvey Kirsch, perkembangan individu harus berjalan dengan perkembangan aspek lain seperti aspek psikis, sosial, dan moral. Pada masa ini, anak telah mengembangkan keterampilannya dalam berpikir dan bertindak. Seiring dengan bertambahnya usia, anak juga memiliki daya konsentrasi. Pada film Tari Zameen Par, keadaan Ihsan yang mengalami disleksia tersebut membuat ia dicap sebagai anak yang bodoh oleh guru dan orang tuanya. Keadaan tersebut menjadikan Ihsan merasa tekanan batin dan membuat krisis kepercayaan diri terhadap dirinya sendiri. Pada usia anak SD seharusnya sudah memiliki daya konsentrasi, sehingga anak pada usia ini dapat melakukan hal-hal yang dapat dilakukan sendiri sesuai dengan usianya. Akan tetapi, Ihsan mengalami kesulitan dalam melakukan hal-hal yang wajar dilakukan oleh anak seusianya. Hal ini dikarenakan adanya kesulitan dalam berkonsentrasi. Berkaitan dalam hal ini, dapat dilihat ketika Ihsan tidak dapat menggunakan pakaian dengan baik karena ketepatan dan kemampuannya yang rendah dalam menggerakkan ketepatan jarinya untuk meletakkan pada apa yang seharusnya. Hal ini dikarenakan saraf otak yang juga tidak tepat pada bagiannya. Pada sel saraf halus yang terletak di dalam cerebri tidak melakukan sebaik seperti manusia normal, sehingga ia tidak begitu bisa merangsang ke otaknya, sehingga ia tidak mampu untuk sekedar mengancingkan baju. Dan yang terakhir yaitu perkembangan moral. Perkembangan moral merupakan salah satu proses perubahan yang terjadi pada anak, baik berupa tingkah laku, budi pekerti maupun akhlak mulia, dan pembentukan karakter anak sesuai dengan bertambahnya usia. Perkembangan tersebut dapat terjadi pada fisik anak maupun mental anak. Perkembangan moral pada anak yang diakibatkan oleh bantuan mulai dari pembentukan kepribadian, pembentukan karakter, maupun perkembangan sosial.
pada perkembangan moral, anak akan mampu beradaptasi dengan lingkungannya, sehingga anak akan mencoba untuk bekerja sama dan bersosialisasi dengan teman maupun orang di sekitarnya. Kemudian, anak juga akan mencoba untuk beradaptasi dengan nilai-nilai maupun aturan di sekitarnya. Namun, pada anak penderita disleksia cenderung menjadi introversi, memiliki skor tinggi pada psikotisme dan neurotisme. Introversi seringkali digambarkan dengan sikap pendiam, pemalu, dan suka menyendiri. Penderita disleksia cenderung memiliki lebih banyak masalah perilaku terkait dengan emosi yang tidak stabil, cenderung merasa lebih cemas, mudah gugup, mudah marah, dan mudah tersinggung. Perkembangan moral pada film Tari Zamanpar dapat dilihat ketika Ihsan mendapat tekanan dari teman-teman, guru, bahkan orang tuanya karena mereka tidak memahami kondisi Ihsan yang mengalami disleksia. Tekanan yang didapatkan dari guru dan ejekan teman-temannya menjadikan Ihsan semakin tertekan dan tidak mau menggambar lagi. Hal tersebut menyebabkan Ihsan tidak mau sekolah dan menjadi depresi karena adanya tekanan dari berbagai pihak. Kondisi tersebut yang menyebabkan Ihsan kehilangan kepercayaan diri terhadap dirinya sendiri. Selain dapat mengetahui perkembangan yang terjadi pada anak melalui film Tari Zamanpar, kita juga dapat mengetahui bagaimana pembelajaran yang dilakukan berdasarkan berbagai macam teori. Yang pertama yaitu teori behavioristik dan teori kognitif. Berdasarkan teori behavioristik, belajar didefinisikan sebagai suatu tingkah laku yang merupakan akibat dari adanya antara stimulus dan respon. Jadi, belajar merupakan suatu bentuk perubahan yang dialami oleh siswa terhadap kemampuannya ketika bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil dari interaksi stimulus dan respon. Misalnya, ketika anak belajar berhitung dan ia belum bisa berhitung, meskipun anak tersebut sudah belajar dengan giat dan guru pun sudah mengajarkannya dengan tekun, namun anak tersebut tidak dapat mempraktikkan perhitungan yang telah diajarkan oleh guru, maka ia belum dianggap belajar. Hal ini dikarenakan anak tersebut belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teori behavioristik berfokus pada tingkah laku siswa, sehingga semakin seseorang diberikan penguatan dalam belajar, maka ia akan semakin menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan informasi yang telah didapatkan. Nah, berbeda dengan teori behavioristik, teori belajar kognitif lebih menekankan pada proses belajar daripada hasil belajar. Teori kognitif merupakan tingkah laku seseorang ditentukan oleh pemahaman individu tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori belajar kognitif menekankan bahwa belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam pikiran manusia. Misalnya, ketika anak sedang melakukan perjalanan, ia akan melakukan pengamatan sehingga mengalami aktivitas mental. Kemudian, ketika ia menceritakan pengalamannya kepada orang lain, ia tidak dapat menggambarkan objek-objek yang ia temui secara langsung. Jadi, ia hanya akan menggambarkan objek-objek tersebut melalui kata-kata. Dalam proses ini terjadi perubahan pengetahuan dan pemahaman. Jika perubahan pengetahuan dan pemahaman tersebut mempengaruhi sikap individu, maka terjadi perubahan sikap. Proses ini dapat berlanjut dan berdampak pada perubahan yang lebih luas di berbagai aspek kehidupan individu. Nah, pada film Tari Zamanpar, kebanyakan guru-guru Ihsan menggunakan teori belajar behavioristik dan teori belajar kognitif.
teori yang digunakan oleh guru-guru pada film tersebut tidak sesuai dengan kondisi Ihsan yang mengalami gangguan disleksia, sehingga Ihsan tidak mampu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Ihsan mengalami kesulitan dalam membaca, menulis dengan huruf yang terbalik, dan tidak dapat membedakan huruf. Akan tetapi, guru di sekolah Ihsan tidak memperhatikan kondisi yang dialami oleh siswanya. Para guru lebih menekankan pada penggunaan teori belajar behavioristik, di mana mereka hanya melihat perubahan tingkah laku anak sebagai hasil didikan mereka. Akan tetapi, guru baru Ihsan, Ram Shankar Nikum, menggunakan pendekatan yang berbeda dengan memberikan penghargaan untuk usaha dan kemajuan kecil Ihsan, yang merupakan bentuk dari pengkondisian operan. Hal ini membantu Ihsan untuk mulai menikmati proses belajar dan memperbaiki kepercayaan dirinya. Ihsan juga belajar dengan mengamati. Saat ia melihat teman-temannya mendapatkan pujian dan penghargaan untuk pekerjaan mereka, ia termotivasi untuk mencoba dan berpartisipasi dalam aktivitas kelas. Film Tari Zaman Par ini menggambarkan bagaimana pendekatan pendidikan yang berbeda, baik dari sudut pandang behavioristik maupun kognitif, dapat berdampak signifikan pada anak dengan kebutuhan khusus. Metode pengajaran yang berpusat pada siswa dan memahami kesulitan kognitif individu seperti yang dilakukan oleh Ram Shankar Nikum dapat membawa perubahan positif dalam pembelajaran dan perkembangan anak. Pendekatan yang manusiawi, penuh pengertian, dan didukung dengan teknik pengajaran yang tepat dapat mengubah pengalaman belajar menjadi sesuatu yang positif dan memberdayakan bagi siswa. Selanjutnya yaitu teori humanistik. Teori humanistik merupakan ilmu psikologi yang hampir sama dengan teori kepribadian. Teori belajar humanistik menekankan pendidik sebagai fasilitator. Pendidik yang hebat yaitu seorang pendidik yang bisa menjadikan peserta didik menjadi manusia yang seutuhnya. Aliran humanistik mengarahkan untuk meningkatkan potensi diri dan intelijensi sehingga bisa menjawab tantangan global. Teori humanistik dalam pendidikan berfokus pada perkembangan potensi individu secara menyeluruh, memperhatikan kebutuhan emosional, psikologis, dan sosial siswa. Nah, dalam film Tari Zaman Par, Ihsan Awasthi awalnya mengalami kegagalan akademis dan emosional karena kebutuhan dasarnya seperti rasa aman dan harga diri tidak terpenuhi. Ketika Ram Shankar Nikum, guru baru yang penuh perhatian, hadir, ia menciptakan lingkungan yang aman dan suportif bagi Ihsan. Nikum membantu Ihsan memenuhi kebutuhan emosional dan psikologisnya. Yang penting, sebelum mencapai aktualisasi diri, Nikum menunjukkan empati dan pengertian terhadap perasaan Ihsan. Ia mengakui perjuangan dan frustasi Ihsan yang membantu Ihsan merasa dipahami dan diterima. Pendekatan ini mencerminkan prinsip humanistik yang menekankan pentingnya memperhatikan dan menghargai emosi siswa dalam proses pembelajaran. Nikum tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pengembangan bakat dan minat Ihsan dalam seni. Dengan mendukung dan mengembangkan bakat alami Ihsan, Nikum membantu Ihsan untuk membangun rasa percaya diri dan harga diri yang merupakan inti dari pendekatan humanistik. Dan yang terakhir yaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivistik adalah teori yang menitik beratkan peserta didik secara aktif dalam membangun pemahaman mereka terhadap apa yang telah mereka pelajari dengan cara mengumpulkan informasi dan menafsirkannya serta mengaitkannya dengan pengalaman mereka sebelumnya.
Teori konstruktivisme menekankan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Nah, pada film Tarza Mentar, Nikum mendorong Ihsan untuk belajar melalui eksplorasi dan penemuan. Ia menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan kreatif, seperti seni dan kegiatan hands-on yang memungkinkan Ihsan untuk memahami konsep dengan cara yang lebih bermakna dan kontekstual. Selain itu, guru Nikum juga menggunakan contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari Ihsan dan mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman pribadi Ihsan. Pendekatan ini membantu Ihsan memahami dan mengingat informasi dengan lebih baik, sesuai dengan prinsip pembelajaran kontekstual dalam konstruktivisme. Nikum juga melibatkan Ihsan dalam kegiatan kelompok dan interaksi sosial dengan teman-temannya. Nah, melalui kolaborasi dan diskusi, Ihsan belajar dari pengalaman dan perspektif orang lain yang merupakan aspek penting dari konstruktivisme. Nikum juga memberikan dukungan dan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan Ihsan, tetapi secara bertahap mengurangi bantuan tersebut saat Ihsan menjadi lebih mandiri. Proses ini dikenal sebagai scaffolding, di mana guru menyediakan struktur dan dukungan yang diperlukan hingga siswa mampu mengatasi tantangan sendiri. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video dari saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan tutur kata yang kurang baik. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.